Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara online. Mohon maaf ada kendala teknis tadi ya. Kita lanjutkan materinya masih di normalisasi ya. Oke, ada pertanyaankah sebelum lanjut ke materi? Atau sudah paham atau malah tambah bingung? Gimana teman-teman? Aman? Saya lanjutkan ke 2NF sama 3NF yang kemarin belum ya? Belum kan yang 2NF sama 3NF? Kemarin baru sekilas ya? Oke. Belum, Ibu. Tujuannya dari normalisasi, intinya apa? Apa kemarin? Mengurangi pengulangan data, Bu. Ya, mengurangi pengulangan data. Jadi data itu kita kelompok-kelompokkan gitu ya, menghasilkan suatu tabel tersendiri gitu ya. Itu intinya. Nah, oke. Sekarang lanjut ke yang 2NF ya, secara teori sama yang 3NF. Loh, jadinya kayak gini, Dek. Interface-nya, Dek. Nggak akan terbaca nih buat kalian ya. Coba di kalian muncul nggak? Bisa jadi hancur gini tuh. Terbaca kan? Hitam semua terlihat. Ya, Bu, sama Bu. Blank, Bu. Iya. Hitam. Coba Excel-nya ya. Ini barusan saya download lagi karena yang di sini saya coba lihat ya nih. Punya saya tidak kelihatan apa-apa tuh kayak gini. Terus zoom saya itu yang bawah tidak kelihatan tuh icon-icon yang di bawahnya. Ada sesuatu kah? Ada yang mengalami hal yang sama? Pernah mengalami hal yang sama? Saya baru kali ini nih. Belum pernah, Ibu. Sabtu kemarin masih aman. Tadi pagi saya masih pakai sih, masih aman ya. Jadi nggak munculin. Coba kalau Excel ya, semoga Excel-nya aman ya. Nggak apa-apa nggak pakai PPT. PPT-nya bisa kalian cek ya. Nanti saya jelaskan secara praktek untuk di Excel-nya aja. Semoga Excel-nya aman. Oke, D, intinya kemarin first normal form apa? Intinya apa kalau first normal form? Jadikan dia, halo, masih ingat? Satu selnya bernilai 1, artinya perpotongan baris dan kolom kita sebut dengan sel, dia atomik dan harus ada nih lainnya. Gitu kan ya? Masih ingat ya untuk yang first normal form ya? Ini kok nggak bisa dibuka juga ya, Dek ya? Pesannya apa nih? Sebentar ya, saya cek dulu. Ini kok bisa muncul. Apa warningnya ya? Nggak bisa kelihatan warningnya, saya nggak bisa ngeklik juga nih. Atau gini, ada yang sedang buka laptop kah? Halo? Ada yang sedang buka laptop? Dek? Nanti kontrolnya dari saya, tolong dibukain Excel yang dari saya kemarin. Kalian ambil di Evita, nih di sini nih, sudah saya taruh kan ya, nih di Evita, normalisasi, terus kalian share ke kolom chat, nanti saya jelasin. Ya, halo, ada yang bisa bantu saya? Saya nggak bisa ngapa-ngapain ini ya. Dia ada yang bisa bantu saya? Ada yang pakai sedang menggunakan laptop? Iya, Ibu. Boleh ditaruh di kolom chat. Ada di Evita itu bahannya di pertemuan keempat.
Bu, sebentar saya download dulu. Iya, pertemuan 4 atau 5 udah ada. Ini saya nggak bisa ngapa-ngapain deh. Nggak bisa ngebuka Excel. Kenapa ya? Coba saya cek di properties-nya. Nanti biarkan akses kontrolnya dari saya aja. Biar enak. Maksudnya saya ngetik. Kalau ngetik masih bisa sih di sini. Loh, ngetik juga nggak bisa. Sebentar, Dek. Kenapa ini tiba-tiba? Untuk materinya mengenai normalisasi 1 NF sama 2 NF ya, Bu? Iya, Excel-nya tolong dimunculkan deh. Baik, Ibu. Sudah terlihat belum? Tadi pagi itu masih bisa, saya kerja subuh itu masih bisa. Sedang loading, Dek. Ya udah stop di sini ya. Oke, Dek, tolong request keyboard saya diituin ya. Sudah, Ibu. Oh, udah. Udah ya. Ini saya yang menggerakkan ya. Bentar, Ibu. Oke. Ya. Saya klik enable dulu. Nah, oke ya, Ibu ulangi lagi ya untuk yang first normal form. Jadi intinya adalah kalian buat di sini gitu ya. Posisinya adalah setiap sel punya nilai. Ini kan awalnya gini, Dek. Ini ya, kalau saya buat ini awalnya di mode seperti ini. Ini awalnya ya. Nah, ini. Nah, gitu ya. Awalnya seperti ini. Oh, John K berarti dia punya yang namanya properti. Dia pernah menyewa properti sebanyak 2 kali, yaitu di PG4 sama PG16. Sedangkan Alin, dia pernah menyewa properti yaitu PG4, PG36, PG16 gitu ya. Nah, kemudian dijadikan first normal form seperti ini. Kemarin sudah. Ya, masih ingat kan ya? Jadikan pokoknya dia satu baris punya nilai. Nah, sekarang yang second normal form. Nah, ini masih ingat ya kalian ya? Halo? Perlu diulangi kah yang ini? Tahapannya yang 2NF. Oke. 2NF itu boleh ini siapa? Putut yang lagi share screen ya? Iya, Ibu. Putut, kamu buka PPT saya yang halaman normalisasi 1NF ke 2NF. Coba dibuka. Biar teman-temannya lihat. Ini saya ngetik juga nggak bisa coba. Sudah terlihat belum, Ibu? Ya, sudah. Oke. Saya jalankan ya PPT-nya ya dari saya ya. Oke. Nah, oke ya, kalian perhatikan yang di sini. Nih, oke, slide ke-26 ya. Identifikasi primary key pada 1NF, kemudian identifikasi FD. FD itu yang tadi kemarin saya contohkan nih mempengaruhi nama, itu namanya FD, functional dependency. Jika ada partial dependency yang ada pada primary key, kalian apa kemarin pindahkan ya, jadikan dia tabel yang baru. Apa itu partial? Gini maksudnya partial. Oke, kalian perhatikan di sini. Misalnya, kelihatan pointer saya? Terlihat, Ibu. Lihat ya. Oke, ini Putut yang share screen, saya yang menjalankan ya. Oke, contohnya gini deh. Kalau ada A gitu ya, dia mempengaruhi B. Gini. Di sisi lain A sama C mempengaruhi D. Ini namanya parsial. Artinya apa? Di satu sisi kalau saya buat gitu ya, A sama C ini dua atribut mempengaruhi D. Tetapi hanya A saja dia mempengaruhi B.
Nah, kalau ada seperti ini, itu harus dipisah tabelnya. Sehingga hasilnya adalah tabelnya A, B, itu satu tabel, gitu ya. Tabel yang kedua adalah A, C, D. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat kasus yang barusan, yang properti. Putut silakan ditampilkan ya Excel-nya tadi. Kembali yang ke tadi. Ya, Excel. Ya, oke. Dek, kalian perhatikan sekarang ya. Ketika saya buat nih, dari 1 NF ke 2 NF. Ya, yang pertama identifikasi primary key. Siapa aja, Dek? Client number. Kemudian siapa lagi? Dari kasus yang ini. Saya perkecil dulu ya, biar kelihatan. Oke, yuk. Dari Property sini? number, Bu. Property number. Oke, terus siapa lagi? Owner number. Oke ya, ini adalah primary key-nya. Kemudian cari tadi urutan kedua, mana bergantung ke mana. Artinya functional dependency, ketergantungan fungsional. Nah, cari yang bukan primary key, dia bergantung ke mana. Oke, berarti CNAME. CNAME ini bergantung kepada client number, Bu. Oke, berarti seperti ini. Nah, gitu kan. Praktikumnya udah sampai ya, normalisasi, Dek? Udah? Halo? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Oh, sorry. Client name. Nah, ini ya artinya client number ini mempengaruhi client name. John K itu nomornya CR76, berarti setiap CR76 pasti namanya John K, gitu ya. Oke, kemudian P address apakah dipengaruhi client number, Dek? Cek. Enggak ya? Enggak kan? Bu. Tidak, berarti P address dipengaruhi siapa? Property number. Iya, property number. Kemarin gitu ceritanya ya. Oke, terus Rensat sama Renfinish? Enggak ya? Oke, Ren sekarang. Harga sewa, bener Bu. Kalau 3,5 PG4, 3,5 PG4 lagi, bener berarti ya. 4,5 PG16, 4,5 PG16, berarti benar. Oke. Kemudian owner number. Nah, owner number ini nanti dia posisinya bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Owner number nih, misalkan ya. CR70 Tina. Tina pemilik dari PG4. Lihat sudah saya kasih warna ya. Warnanya agak dusty pink, nah kuning sama biru. Artinya ya property number itu mempengaruhi dari owner number-nya, sehingga di sini boleh saya ganti, saya tambahkan ya. Nah, sini owner number sama owner name. Nah, yang ketiga, owner number, Bu, beda lagi. Ini dia mempengaruhi owner name. Nah, sampai sini dulu bisa difahami? Bisa, Bu. Terkadang sebelah kiri itu yang sebagai primary key, tapi tidak semuanya, tapi umumnya primary key. Nah, sekarang yang belum apa? CNAME udah, property number udah, P address udah, Rensat dan Finish yang belum ya. Nah, kalian kalau ngekos, nanti ngekos. Ini saya mau ke kampus ya, jadi udah mulai agak normal sepertinya ya. Jadi setelah ngajar kalian saya ke kampus ya, yang kangen sama kampus. Nah, ketika kalian kos nantinya di Bogor, kalian misalkan ngekos di Malabar 11 gitu ya. Berarti kalian sebagai penyewa sama propertinya si kosan Malabar 11 tadi mempengaruhi waktu mulainya sama waktu selesainya gitu ya. Berarti nggak mungkin Rensat University ini hanya dipengaruhi satu primary key saja. Misalkan client number mempengaruhi Rensat Finish, enggak. Pasti ditanya kalian ya, Ibnu Rasya sewa rumah atau ngekos gitu ya. Berarti nggak mungkin hanya Ibnu Rasya menyewa tanggal sekian sampai sekian. Yang mana propertinya, kan pasti gitu ya. Sehingga di sini nah, dua primary key tadi yaitu client number sama property number gitu ya. Dia
mempengaruhi range start sama range finish gitu. Nah, sekarang kita cek. Tadi yang 2NF itu sudah tentukan primary key gitu ya. Terus kalau sudah tentukan ketergantungan fungsionalnya. Dicek, adakah partial dependency? Ada nggak partial D? Ada nih. Dua ini mempengaruhi range start sama range finish. Tetapi hanya client number saja, gitu kan ya? Dia mempengaruhi client name. Hanya property number aja dia mempengaruhi ini. Berarti 2NF itu akan menghasilkan berapa tabel? 3. Nah, ya. 3 tabel. Bu, yang owner number enggak? Enggak. Nah, 3 tabelnya apa aja? 3 tabelnya adalah yang ini. Nah, yang ini, yang client number, kemudian properti, sama yang penyewaannya. Sedangkan yang ini nanti diubahnya di 3NF. Gitu ya. Oke. Putut tolong dibuka lagi yang PowerPoint-nya. Sekalian saya jelaskan. Apa itu 3NF? Silakan. Untung ya ada teknologi gini ya, jadi pas saya nggak bisa ada yang share screen ya. Oke, terima kasih Putut. Oke, saya arahkan ya. Dari 2NF ke 3NF, gimana Bu? Oke. Nah, ini cirinya adalah transitif. Kalau tadi yang 2NF cirinya adalah parsial, ya sebagian. Kalau yang 3NF, kalian cek apakah ada transitif dependensi. Apa itu transitif dependensi? Seperti ini. Ini ya, identifikasi primary key pada 2NF. Gitu ya. Tentukan sama FD-nya. Jika ada transitif dependensi pada primary key, hapus, pindahkan ke tabel yang baru dengan mengcopy determinannya. Maksudnya gimana transitif itu? Kayak gini. Kalau ada A mempengaruhi B, gitu ya. Terus di satu sisi B itu mempengaruhi C. Nah, berarti si B ini di salah satu sisi dia sebelah kanan, di sisi lain dia sebelah kiri. Jadi A mempengaruhi misalnya B, D, nggak apa-apa. Tapi di sisi lain B sendiri mempengaruhi C. Nah, berarti si B ini kan dia ada di sebelah kanan, di KF yang pertama, di KF yang kedua dia sebelah kiri. Maka ini harus dipisah. Menghasilkan seperti apa, Bu? Menghasilkan 2 tabel. Hasilnya adalah satu sini ya. A, B, D, kolom-kolomnya. Yang satu tabelnya adalah B sama C. Gitu. Itu yang transitif. Nah, sekarang kalian cek. Oke, Putut pindahkan ke Excel-nya. Nah, ya kita cek sekarang. Ada nggak sih kasus yang di 4 KF ini yang transitif? Ada nggak? Yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ada? Ada. Yang mana? Owner number, Bu. Owner number ya, Bu. Ini nih. Yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Maka yang ini nanti ngubahnya harus di 3NF, bukan di 2NF. Sehingga 2NF ini tadi hanya menghasilkan 3 tabel. Nah, 3 tabelnya isinya kayak gimana, Bu? Oke, kalian perhatikan dulu di sini. Berarti saya punya yang namanya tabel klien, ya, yang pertama. Bentar. Ini saya insert dulu ya. Oke. Tabel klien. Klien itu isinya apa? Ada client number sama client name. Kalau masih bingung videonya sebenarnya udah ya, sebagian udah saya di-upload ya. Nah, client number sama client, pertanyaan saya simple deh. Berapa baris yang harus dimasukkan ke tabel klien dari data ini? Baris. 2 Iya 2, yaitu hanya John K sama Alin. Yang lainnya enggak. Kenapa? Karena kan dia sama aja, gitu ya. Jadi yang udah sama yang nggak usah ditulis, gitu ya. Yang kedua adalah tabel properti. Isinya ada
property number, kemudian address gitu ya, rent, kemudian owner number sama owner name. Nah, pertanyaan saya berapa baris yang harus ditulis? 3, Ibu. Iya, 3 ini. Yang PG 4 gitu ya. Kemudian PG 16 sama PG 36. Iya, good ya. Nah, yang ketiga, jadi nanti gini intinya, setiap hasil normalisasi itu jumlah barisnya akan sama dengan hasil yang 1 NF. Ini kan 2, ini 3, sedangkan di sini 5, berarti belum beres ini ya. Satu lagi adalah tabel sewa. Nah, tabel sewa itu tadi mewarisi. Di sini adalah client number, kemudian di sini ada property number, ada rent start sama rent finish. Gitu. Rent start sama rent finish. Nah, pertanyaan saya, berapa baris yang harus ditulis? 5, Ibu. 5. Iya. Iya semuanya. Jadi ada client number, kemudian property number, rent start sama rent finish. Lihat, dia tidak akan mengurangi ini ya, mengurangi baris, tetap jumlahnya ya. Saya copy dari sini. Nih, udah ya. Nah, ini hasilnya client number, property number, rent start, rent finish. Perhatikan, client number akan sebagai foreign key yang dia berhubungan dengan tabel klien, ini sudah saya kasih garis. Terus yang bawahnya property number juga sama. Ya, dia akan sebagai foreign key dari property number di tabel property gitu ya. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lihat. Berarti, nah lihat ya, ada klien, ada sewa, ada properti. Dek sebenarnya kalau kalian buat database itu kan urutannya buat IRD dulu gitu ya. Kemudian tabel, normalisasi juga. Nah, pertanyaan saya nih, kalau kita feedback, harusnya buatnya IRD dulu ya, harusnya ya. Kira-kira IRD-nya kayak gimana? Nah, coba kalau dari kasus ini ya. Sebentar, ini dulu. Saya hapus dulu deh. Nah, oke, gimana, Dek? Ini ada klien, ini ada properti, ini ada sewa. Kira-kira yang di tengah yang mana? Sewa. Iya, sewa. Good ya. Berarti nanti sewa itu tangannya ngambil dari Klien sama properti. Iya, hubungannya gimana? Nih, saya tulis ya. Oh, berarti sebenarnya nanti ada saya bisa pakai ini lagi nggak ya? Coba. Pulpennya enakan pakai pulpen ya. Nah, sini ya. Ini ada sewa. Nah, ya. Kemudian tangannya dia join gitu ya, berhubungan dengan properti. Terus tangan satunya lagi berhubungan dengan apa, Dek? Klien. Oke, good job. Hubungannya sekarang. Yang one siapa, yang many siapa? Yang many sewa ya, Bu. Iya, good. Ya, great. Oke, berarti ini many, Bu. Yang one adalah klien. Ingat konsepnya kemarin. Jika ada hubungan one to many gitu ya, primary key yang one, dia akan menjadi apa kemarin? Foreign key, gitu kan? Ke yang many. Sewa sama properti, berarti yang one siapa? Yang one? Properti, iya. Yang many? Sewa. Iya. Ini sudah sesuai ya. Nah, tapi ada kalanya gini, ada pertanyaan, Bu, tabel sewa kok nggak ada primary key-nya ya gitu. Kalau secara konsep ini sudah benar, tapi nanti secara fisikal kalian kebayang gini. Kalau sudah database-nya dihubungkan ke bahasa pemrograman, contohnya kalian pakai bahasa pemrograman, misalkan pakai MySQL ya, DBMS-nya, kemudian pakai PHP. Nah, ketika misalnya kalian mau menghapus tabel, ini misalkan list view tabel. Saya mau menghapus, ini ada aksinya ya, misalkan ada aksi tambah, ada aksi delete, edit gitu, dan seterusnya. Nah, saya menghapus. Ketika logikanya, menghapus baris yang ini, yang pertama, ya, maka logikanya dia harus punya primary key. Bu, ini nggak punya, berarti gimana? Boleh, kalian tambahkan aja sewa ID. Primary key-nya bikin aja dia auto
Kremen kalau memang dia tidak punya nomor yang memang dijadikan sebagai atribut yang unik kayak gitu. Ya, tapi kalau secara perancangan ini sudah benar, tapi belum ada primary key-nya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ya, saya hapus. Bu, ini tadi 2NF. Ya, 2NF. Sekarang yang 3NF. Ingat, 3NF tadi yang ada apanya? Mak comblangnya gitu ya. A mempengaruhi B, B mempengaruhi si C gitu kan. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Lihat di sini ya. Dek, ini kan tadi ada owner number. Owner number mempengaruhi owner name gitu kan ya. Tadi yang ketiga ya. Maka tabelnya harus dipisah di 3NF. Bu, nanti kalau udah kerja kayak gini ya enggak. Kalau udah kerja mah langsung kalian akan memikirkan oh hasilnya sekian tabel, itu langsung. Sama lah ya kalau kalian kita belajar matematika ya. Misalkan akar dari berapa? 36. Langkah-langkahnya kan pasti ada awalnya. Tapi kalau sudah hafal, sudah sering menganalisis, nanti lama-lama ketahuan. Oh ini hasilnya sekian tabel, karena gini. Ini kan hanya tahapan aja ya. Oke, berarti tabelnya yang harus diubah yang mana, Dek? Saya harus punya satu lagi tabel namanya tabel apa? Tabel apa? Ini owner ya, tabel owner. Nah, diingat ya, kalau membuat tabel harus yang ada primary key-nya terlebih dahulu. Jadi harusnya properti itu nanti terakhir, karena dia ada foreign key-nya di situ ya. Berarti saya harus punya tabel owner. Tabel owner isinya apa? Ada owner number sama owner name. Berapa baris? 2. Nah, ini diambil dari sini. Terus yang properti gimana, Bu? Properti hanya mewarisi foreign key-nya. Ini enggak ada berarti. Nah, seperti ini. Nanti nyambung garisnya, gitu ya. Garisnya yang nih. Ada hubungan antara owner number di tabel owner dengan owner number di tabel properti. Itu yang 3NF. Sehingga 3NF menghasilkan berapa tabel, Dek? Berapa? Tabel client, tabel owner, properti, sama sewa. Berapa tabel yang dihasilkan? 4. Iya. Sehingga kalau saya buat IRD-nya, harusnya IRD dulu ya. Ini supaya mencocokkan aja. Kok agak lama. Nah, stop ya di sini. Maka hasilnya kayak tadi persis sama gitu ya. Ada tabel apa? Sewa di tengah-tengahnya. Gitu kan ya. Terus di sini ada apa tadi, Dek? Properti. Kemudian di sini ada client, one to many, many to one. Properti berhubungan dengan owner. Gitu. Yang one siapa? Properti dengan owner yang one siapa? Hello? Benar ya, Bu? Owner, iya, good. Owner, karena kan yang dia punya primary key. Terus yang properti yang many. Logikanya, jika hubungan one to many, primary key-nya dijadikan foreign key. Oke, berarti sudah benar. Gitu ya. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Nah, Bu, apakah harus sampai 3NF? Tidak, tergantung. Kalau dalam kasus itu tidak ada transitifnya, berarti stop. Stop hanya di 2NF. Contohnya yang ini. Ya. Contoh yang kedua. Oke. Nah, ini ya. Nah, oke, kalian perhatikan di sini. Ini bentuk yang belum normal ya. Ini yang sudah normal. Pertama. Nah, 2NF-nya belum kita kerjakan ya. Oke. Apakah primary key dari yang first normal form? Oke, ini ada RP, nama, alamat, tanggal lahir, ceritanya mahasiswa ngambil mata kuliah ada nilainya gitu ya. Oke, gimana, Dek? Siapa primary key-nya? Ini kita ngomongin 2NF dulu. Siapa primary key-nya? NRP. NRP itu sama kayak NIM punya kalian. Terus siapa lagi? Kode MK. Oke, terus NRP mempengaruhi siapa? Nama, ya. nama, alamat, tanggal lahir. Tanggal lahir. Oke, good. Terus kode mata kuliah mempengaruhi
Nama mata Nama mata kuliah. Sama SKS, terus semester. Nilai juga kan nilai? Enggak dong. Enggak. Misalkan Aplikom 70. Ditanya, siapa yang dapat 70 gitu kan? Terus Unai 80 nanya, Unai 80 mata kuliah apa? Kan gitu ya. Berarti gimana? Nilai itu dipengaruhi oleh NRP dan kode mata kuliah. Dia mempengaruhi nilai UTS dan nilai UAS. Ya, paham sampai sini? Terus 2NF cari apakah dia ada parsial gitu kan ya? Nah, cari kalian. Ada nggak di sini parsialnya, Dek? Ada. Nih, 2 ini dia mempengaruhi UTS sama UAS, tapi hanya NRP aja mempengaruhi nama, alamat, tanggal lahir. Hanya kode MK aja dia mempengaruhi ini. Berarti harus dipisah tabelnya. Nah, sebelumnya kalian cek, adakah transitifnya? Ada nggak transitifnya? Mana mempengaruhi mana gitu? Hah? Ada? Nggak ada ya, Bu. Ada, Bu. Nggak ada. Jadi Ya, nggak caranya ada. ada yang sama. Kalau nggak ada, berarti dia stop. Stop hanya di 2 NF saja. Ya, tinggal kita buat tabelnya. Oh, berarti ada ini ya, Bu ya. Ada tabel mahasiswa ya? Iya. Tabel mahasiswa. Isinya apa? Isinya ada NRP, ada nama, alamat, sama tanggal lahir. Nah, oke. Ini berapa baris, Dek, yang dimasukkan? Berapa? 3 ya, Bu. 3. Iya. Jenny sama Wawan dan Unai. Kok nggak bisa ini. Nah, ini ya, saya copy. Putut, jaringannya aman atau jaringan saya ya? Ini saya yang mengontrol punya Putut ya. Tapi saya nggak akan ini kok, Putut nggak akan ngubah-ngubah data ya. Tenang aja ya. Terus tabelku kuliah. Oke, tabel kuliahnya isinya apa? Ada kode mata kuliah, nama, SKS, sama semester. Nah, berapa baris yang ditulis? Berapa? 3 juga, Bu. 3, ya 3 juga. Ini ya, saya copy aja. Nah, jadi gitu caranya. Kalau udah analisisnya kuat mah nggak usah dibuat gigi langsung, nanti biasanya langsung, oh ini nanti masih sekian tabel gitu ya. Oke, kok nggak muncul? Nah ya, satu lagi tabel apa, Dek? Tabel nilai. Dia mewarisi NRP, kode MK, nilai UTS sama nilai UAS. Nilai UTS sama nilai UAS. Ya, oke. Berapa baris yang ditulis? Semuanya ya. 1, berapa? 6 ya. Kode mata kuliah, nilai UTS sama nilai UAS. Nah, gini. Oke. Sebentar. Cek. Nah, gitu ya. Sekarang kalau IRD-nya, Dek, gimana? Ada mahasiswa, ada kuliah, sama ada nilai. Terus jadinya gimana? Siapa yang di tengah? Nilai, Bu. Yang di tengah. Nilai. Oke, good. Oke, berarti di sini ada entity nilai. Ingat ya, harusnya kalian buat dulu IRD-nya. Nilai berhubungan dengan apa? Dengan mahasiswa. Kemudian berhubungan dengan apa lagi? Dengan kuliah. Iya. Ya, berarti di sini yang one siapa? Mahasiswa. Nilai many 1 gitu. Paham sampai sini? Yang penting paham, nanti kasusnya apa aja bebas gitu ya. Nah, yang proyek kalian kerjakan sendiri karena kasusnya sama, mirip dengan yang mahasiswa. ID pegawai, nama pegawai, ID proyek, nama proyek, sama lokasi. Ini simple ya. Oke, coba saya bahas sedikit ya. Nanti kalian lokasi sama waktu. Oke. Putut bisa diperkecil sedikit, Putut? Kontrol min. Kok saya agak lama ini. Nah, udah stop. Ya. Udah ya. Dek, kalian perhatikan di sini. Saya pakai unit aja ya, biar cepat ya. Siapa peramerikinya? Peramerikinya adalah ID pegawai. Pegawai. Kan ya? ID Oke. proyek. Terus sama ID proyek.
Nah, terus ini mempengaruhi siapa? Nama Nama pegawai. ID proyek mempengaruhi Nama proyek. proyek. Terus nama proyek aja kah? Lokasi. 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 Sama waktu kah? Mau waktu. Yakin? Enggak. Enggak, Bu. 20 Jakarta. sendiri. Ini 40. Enggak sama ya. Berarti waktu itu dipengaruhi oleh siapa? ID pegawai sama Ya, pegawai ID sama ID proyek. proyek. pegawai sama ID proyek. Sama kan dengan yang tadi ya? Berarti nanti akan menghasilkan berapa tabel? 3. Karena tidak ada transitif dependensi. Evidensi. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah presensi. Nah, ini agak-agak mikir ya, karena beda asumsi nanti beda sendiri. Nah, oke. Kalian perhatikan di sini. Ini saya jelaskan dulu contoh yang salah. Ya, kenapa? Supaya paham nanti kaliannya. Ya, ini ceritanya gini. Ada NIP, ada presensi nama, ada divisinya di mana, alamat pegawai, nama divisi, tanggal presensi, jam masuk sama jam keluar. Nah, kebanyakan mahasiswa itu jawabnya kayak gini, Dek. Oke, coba perhatikan ya, kebanyakan ya. Boleh Putut di kontrol min dikit? Dikecilin. Terus. Nah, stop, udah. Nah, Dek, jawabannya gini rata-rata. Oh, berarti ada tabel pegawai ya, Bu ya? Oke, gini ya, saya tulis ya. Tabel pegawai. Isinya ada NIP, kemudian ada nama, kemudian ada alamat. Nah, ini NIP-nya isinya Benny, Semi, sama Jenny. Oke. Terus yang kedua ada tabel apa? Divisi ya. Saya tulis sini ya. Tabel divisi, Bu. Ini contoh ya, contoh yang salah biar kalian paham. Ada kode divisi sama nama divisi. Ini S1, S2, S3. Ini nanti diisi sendiri ya. Diisi sendiri. Kan udah tahu caranya. Terus ada tabel presensi. Nah, presensi. Isinya apa? Ini kebanyakan kayak gini. NIP, kode divisi, gitu kebanyakan. Tanggal dia presensi, jam masuk, sama jam pulang. Nah, ini kebanyakan seperti ini. 101 karena dia asumsinya sama kayak yang sebelumnya gitu. Jadi digabung kayak gini. Padahal kurang tepat ya. S1 dia tanggal presensinya 2 Februari jam 8 sampai jam 16. Terus 101 lagi divisinya S1 terus tanggalnya 2 Maret 8, 10 sama 17. Nah, pertanyaan saya simpel. Kalau jadi seperti ini gitu ya. Kalian perhatikan, misalnya si Benny itu salah ketik bukan di S1 ternyata D gitu ya. Dia harusnya di S2 di bagian gudang. Jadi si operatornya salah. Berapa baris yang harus diubah? 2, Bu. 2. Iya, kasus ini 2. Kebayang nggak kalau ternyata si Benny ini sudah melakukan presensi sebanyak 300 baris, 300 hari. Maka harus diubah sebanyak 300, tidak efisien. Berarti ini masih ada anomali. Kemarin masih ingat ya? Anomalinya ada berapa? Ada 3. Saat insert, saat delete, sama saat update atau modify. Sehingga ini kurang benar. Harusnya gimana, Bu? Nah, makanya kita buat dulu. Kalau masih bingung, kalian buat dulu mana primary key-nya, mana bergantung kemana, gitu ya. Oke, saya kerjakan di sini. Oke, primary key-nya siapa? NIP, gitu ya, yang unik. Terus siapa lagi primary key-nya? Kode divisi. Oke, Putut nanti kamu simpen aja ya, boleh di-share ke teman-temannya ya hasil yang ini, hasil yang Excel ini. Oke, terus NIP ini mempengaruhi siapa, Dek? Nama ya. Oh, nggak bisa ini. Jaringan saya kah? Putut? Masih ada di sini? Masih, Bu. Alhamdulillah. Oh, oke. Jaringan saya kayaknya ya. NIP mempengaruhi siapa, Dek? Sama. Gitu kan ya? Enggak lama. Tumben. Jaringan saya kali ya. Oke. Terus kode divisi mempengaruhi?
Nama, itu kan ya paling gampang ya. Nama divisi, Bu. Oke. Terus, NIP ini, Dek, selain nama, dia mempengaruhi apa lagi? Alamat pegawai, Bu. Alamat pegawai. Iya, alamat. Nah, terus, udah. Terus, NIP itu mempengaruhi juga apanya? Kode divisinya Kode dong. divisi. Ya kan? Logikanya. Jadi misalkan gini, Beni divisinya HRD. Itu yang melekatnya pada si Beni kan? Ya enggak? Pada waktu tertentu. Berarti di sini harusnya ada, kok saya nggak bisa ngetik lagi ya? Aduh, jaringan saya kayaknya ya. Di sini harusnya ada kode divisi sama nama divisi gitu. Terus yang presensi, Bu, ya saya tanya, yang presensi itu pegawainya atau kode divisinya? Pegawai. Pegawai. Berarti harusnya gini, NIP gitu ya, dan tanggal presensi dia akan mempengaruhi apa? Jam masuk sama jam pulang. Ingat, sebelah kiri itu memang idealnya primary key, tapi tidak semuanya primary key, gitu ya. Nah, kita lihat ini saya langsung ya, Dek ya. Saya langsung 3NF ya. 2NF. Oke, dicek. Adakah yang transitif? Ya, Bu. Ada. Yang mana? Kode divisi, gitu kan? Maka harus diubah. Nah, 3NF sama aja kayak yang ini, nanti ditambahin di divisi. Sehingga hasilnya adalah saya langsung 3NF ya. Yang 2NF-nya nanti kalian cek sendiri, karena tinggal masukin aja kan datanya ya. Berarti di sini ada tabel pegawai, isinya adalah NIP, gitu ya, kemudian nama, kemudian alamat, kemudian kode divisi. Namanya nggak usah, karena nanti dia sudah masuk ke divisi. Oke, berarti di sini saya tulis ya, tabel divisi, isinya adalah kode divisi sama nama divisi, gitu. Berikutnya adalah tabel presensi. Presensi apa? NIP, tanggal, jam masuk, sama jam keluar. Nah, kita coba cek ya. Bener nggak sih sesuai gitu ya. Tadi ini alamat Bogor, Jakarta, sama Jenny. Nah, ini ya. 3 baris ya. Tek. Nah, ini tabelnya. Saya kasih blok warna kuning biar kalian nggak bingung. Nama tabelnya presensi, nama tabelnya pegawai, nama tabelnya divisi. Nah, mana? Tek gitu ya. Nah, sekarang divisinya ada berapa, Dek? 3. Ada 3. Tiga. Ya, ini S1, S2, S3. Nah, ini ya. Nah, terus kode divisinya sesuai kan ya? Ini primary, yang di sini, yang divisi, yang forensik, yang pegawai. Ini S1, ini S2, ini S3. Ya kan? Udah, bentar ya. Nah, sekarang presensinya. Berapa baris? Semuanya. Berarti ada 5. Nih, terus tanggal dia presensi, jam masuk sama jam pulang. Nah, sekarang kasus yang sama tadi. Misalnya, nah, oh, Beni itu salah, Bu. Dia bukan S1, harusnya dia bagian gudang. Berapa baris yang harus saya ubah? Berapa? Hello? Beni salah nih. Dia nggak di S1, S2 harusnya. Berapa baris? 1, Bu. 1 baris, Bu. Iya, Yang cuma di 1. tabel Beda pegawai. sama yang tadi kan, yang awal ya? Ya kan? Iya, Bu. Ini cuma 1, tidak mempengaruhi dia di mana gitu cara ngeceknya. Nah, terus ini ya gimana, Bu? IRD-nya tinggal dibuat aja. Mana pulpen saya tadi nih. Ya, berarti gimana? Hubungannya ada pegawai. Nah, ini beda ya, pegawai. Dengan apa berhubungan? Dengan divisi. Dia juga berhubungan dengan presensi, tapi hubungan one to many-nya berbeda. Yang one siapa di sini? Divisi. Yang many? Pegawai. Yang ini? One-nya pegawai.
presensinya Many. many. Nah, beda kan kalau yang tadi kan one to many, many to one. Yang sekarang one to many sama one to many. Cukup ya materinya. Ada pertanyaan silakan. Mohon maaf ya ada kendala, ini harus dibawa kemana tuh saya? Ada yang mengalami serupa, Bertanya. Kak Dek? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Untuk yang 2NF itu kan di NIP-nya Ibu nulis nama divisi, itu harus ditulis nggak, Bu? Soalnya kan udah ada kode divisi. Dek, suaranya putus-putus di saya. Gimana? Udah kedengeran belum, Bu? Udah. Gimana? Untuk yang tabel 2NF itu kan Ibu nulis nama divisi. Oh iya. Harusnya itu harus ditulis juga ya, Bu? Apa cukup Iya. kode divisi aja? Soalnya kan Kalau di 2NF harus ditulis. Nanti pas 3NF dicek. Oh, ditulis lagi deh ini. Kalau di ini ya, saya close. Nanti di 3NF gimana, Bu? Ini tulis lagi. Tulis lagi sini. Nah, tapi ininya nggak usah. Karena kan sudah ada transitifnya tadi kan ya. Nah, ini nggak usah. Gitu. Nah, bisa difahami ini yang 3NF. Karena kan yang 3NF kan sudah ada transitifnya, nanti diubah. Gitu kan ya. Dijadikan tabel yang baru. Gitu ya, Dek? Terjawab? oh iya, Bu. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi silakan. Dek, total ini berapa orang ya? Bisa di screenshot ke saya? Butut, tolong di screenshot total siswanya. Ada 79, Bu. Oh iya, di print screen ya, di Windows PRT SCR. Biar saya tahu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Dek? Bu, kasusnya yang lain sama aja. Yang penting kalian bisa memahami. Intinya ini mengelompokkan. Jangan sampai nanti salah mengelompokkan. Bu, kalau salah apa akibatnya? Pertama, storage, penyimpanannya pasti membengkak. Kenapa? Karena banyak duplikasi data. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat melakukan query. Contohnya gini, Dek. Saya bisa tahu nih nanti ya, dari data yang ada sini, ya saya bisa tahu berapa jumlah yang masuk tiap harinya. Saya bisa melakukan menggunakan group by dari database presensi ini. Kemudian saya bisa tahu berapa yang di divisi gudang, gitu ya. Tanggal lahir atau alamat yang di Jakarta, gitu ya. Siapa pegawai yang tepat waktu jam masuknya kurang dari jam 8. Nah, berapa rata-rata durasi waktu bekerja pegawai. Nah, itu bisa semuanya gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Halo? Harus banyak latihan ya. Insya Allah bisa. Cukup kuliahnya, nggak ada tugas ya untuk kuliahnya, tinggal kalian improve aja nanti di praktikum ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Aman? Oke, Putut boleh, nggak apa-apa, boleh di stop share screen ya. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Semoga ada manfaatnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.